Sungai Musi, ketika kabut tipis mulai turun menyelimuti permukaan air dan suara azan maghrib bergema dari surau-surau tua, ada satu pesan yang selalu diingat orang-orang kampung kepada anak-anak mereka. Jangan mandi terlalu sore, nanti ditarik hantu banyu. Konon, jauh di bawah arus gelap sungai yang dalam itu, bersemayam sosok gaib yang telah ada sejak zaman rakit-rakit kayu masih memenuhi muara. Makhluk itu disebut hantu banyu, penghuni sungai yang tak pernah menampakkan wajahnya dengan jelas. Ada yang bilang rambutnya panjang menjuntai seperti lumut air, ada pula yang bersumpah melihat matanya merah menyala dari balik pusaran. Malam-malam tertentu, air sungai Musi tiba-tiba terasa dingin menusuk tulang. Perahu-perahu kecil bergoyang sendiri meski angin tak berembus. Dari kejauhan, terdengar suara tangisan, kadang seperti perempuan meratap, kadang seperti anak kecil memanggil ibunya. Namun orang-orang tua tahu, suara itu bukan suara manusia. Sudah banyak kisah anak-anak yang hilang saat mandi di sungai. Ada yang katanya terpeleset, ada yang mendadak tenggelam padahal pandai berenang. Anehnya, sebelum kejadian itu, mereka sering terlihat bermain terlalu dekat dengan pusaran air tua di bawah pohon besar pinggir sungai. Karena ketakutan, sebagian warga mulai percaya bahwa hantu banyu harus diberi makan, harus diberi sesaji. Setiap malam Jumat, mereka meletakkan kopi hitam, kembang 7 rupa, bahkan kepala ayam di tepi sungai agar keluarga mereka selamat. Tapi sayang, sejak saat itu, teror di Sungai Musi justru semakin mengerikan. Sampai akhirnya, datanglah seorang tokoh agama tua yang sederhana. Sorot matanya tenang, namun kata-katanya membuat seluruh kampung terdiam. Hantu itu tidak perlu diberi makan, yang harus diperkuat adalah iman kalian. Sore itu, angin berhembus pelan. Air sungai tampak keruh, memantulkan cahaya matahari yang bergoyang seperti mata yang sedang mengintai. Orang-orang tua percaya, saat maghrib tiba dan air mendadak tenang tanpa riak, itu pertanda hantu banyu sedang keluar mencari mangsa. Bukan buaya, bukan pula manusia, tetapi sesuatu yang hidup di dasar sungai. Di sebuah kampung tua dekat dermaga kayu, hiduplah 3 orang anak yang gemar berenang, Ujang, Toyib, dan Mamat. Setiap sore mereka selalu melompat dari batang hibung ke air Musi sambil tertawa. "Siapa paling lama nyelam, dia jago," teriak Ujang. "Kalau aku tenggelam, panggil biduan bae," sahut Toyib. Orang-orang tua sering melarang mereka. "Oi, jangan mandi maghrib-maghrib, nanti ditarik hantu banyu." Namun anak-anak itu hanya tertawa. Bagi mereka, cerita itu hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti bocah. Sampai suatu sore, langit berubah merah darah. Burung-burung mendadak diam. Air sungai tiba-tiba tenang total. Tidak ada ombak, tidak ada suara, hanya aroma amis yang menusuk hidung. Ketiga bocah itu berhenti berenang. "Jang, kau nyium bau dak?" tanya Toyib. Ujang mengangguk pelan. Lalu, sesuatu menarik kaki Mamat dengan kuat ke dalam air. "Mama!" Air mendidih seperti diputar dari dasar. Mamat menjerit sambil meronta. Wajahnya pucat pasi. Tangannya muncul sebentar di permukaan, lalu hilang. Lenyap di telan sungai. Anak-anak itu berlari pulang sambil menangis histeris. Malam itu, seluruh kampung gempar. Mayat Mamat ditemukan keesokan paginya, mengambang di bawah rakit tua. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum nyawanya melayang. "Hantu banyu marah," bisik para tetua. Sejak dulu, sebagian warga memang percaya bahwa penghuni sungai harus diberi sesaji. Kepala ayam, kopi pahit, kembang, hingga rokok diletakkan di tepian. Supaya dak diganggu. Namun anehnya, semakin banyak sesaji diberikan, semakin banyak pula kejadian nahas. Anak hilang, nelayan tenggelam, suara tangisan terdengar di tengah malam. Bahkan seorang emak-emak pernah pingsan setelah melihat sosok berambut panjang duduk di atas batang kayu hanyut sambil tertawa kecil.
Suatu malam selepas Isya, warga berkumpul dengan wajah pucat. "Pak Kiai, sudah 3 anak meninggal. Kami sudah kasih sesaji, tapi makhluk itu makin ganas." Kiai Salman menatap mereka lama, lalu berkata pelan namun tegas, "Yang menjaga keselamatan bukan penghuni sungai. Yang memberi hidup dan mati hanyalah Allah." Suasana mendadak sunyi. "Tapi Pak Kiai, dari zaman nenek moyang kami memang memberi persembahan," sahut seorang warga. Kiai Salman menghela napas. "Ketakutan telah membuat kalian percaya pada selain Tuhan." Malam Jumat Kliwon, kabut turun sangat tebal. Warga berkumpul di dermaga membawa obor. Tubuh mereka gemetar ketakutan. Kiai Salman berdiri di ujung dermaga hanya membawa lampu minyak kecil. Malam itu langit hitam pekat tanpa bintang. Angin berhembus dingin membawa bau lumpur yang menyengat. Warga lain hanya berani mengintip dari balik jendela rumah panggung. Tiba-tiba, air sungai Musi meledak ke atas. Ombak besar bergulung menghantam tiang-tiang rumah hingga berguncang hebat. "Dia datang! Hantu Banyu datang!" jerit warga. Dari tengah pusaran air, muncul sosok menyeramkan. Tubuhnya tinggi kurus dipenuhi lumut basah. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan kedua matanya merah menyala seperti bara api. Suara tawanya menggema menusuk telinga. "Manusia tua, kau berani menantangku?" Angin berputar membentuk badai kecil. Air sungai naik bergelora. Namun Kiai Salman tidak bergeming sedikit pun. Beliau menutup mata dan bibirnya mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang pelan namun menggetarkan hati. Semakin lama bacaannya semakin kuat hingga mengalahkan suara gemuruh badai. Hantu Banyu meraung marah. Dia mengangkat tangan dan dari sungai muncul ular-ular air hitam melata menyerang Kiai Salman. Namun aneh, setiap ular itu mendekat, tubuh mereka langsung hancur lenyap seperti asap terkena api. Geram makhluk itu. Dengan kecepatan kilat, ia melompat keluar dari air dan menerjang Kiai Salman. Warga menutup mata, takut melihat apa yang akan terjadi. Tetapi tepat sebelum makhluk itu menyentuh tubuh sang Kiai, sorban putih Kiai Salman terlepas dan berputar di udara seperti cambuk bercahaya. Beliau mengayunkannya sekali sambil mengucapkan doa dengan suara menggelegar. Menyambar tepat di dada hantu Banyu. Makhluk itu langsung terpental keras hingga menghantam permukaan sungai, membuat air meledak tinggi seperti bom. Tubuhnya mulai mengeluarkan asap hitam pekat. Air yang tadinya bergolak perlahan menjadi tenang. Kiai Salman melangkah mendekati tepian. Suaranya tenang namun memancarkan wibawa yang luar biasa. "Pergi dari tempat ini, jangan lagi mengganggu manusia." Hantu Banyu meraung untuk terakhir kalinya. Lalu tubuhnya hancur menjadi pusaran air hitam dan tenggelam kembali ke dasar. Seketika badai lenyap, angin berhenti, sungai Musi kembali sunyi senyap. Warga keluar perlahan dengan wajah tak percaya. Mereka melihat Kiai Salman hanya berdiri diam, lalu dengan santai menggulung kembali sorbannya. Sejak malam itu, warga tidak lagi memberi sesaji. Mereka kembali kepada Tuhan. Anak-anak tetap dilarang mandi saat maghrib, bukan karena takut hantu semata, tapi demi keselamatan dari arus sungai yang deras. Kiai Salman sering mengingatkan, sungai harus dihormati, bukan ditakuti secara berlebihan. Bahaya sungai itu nyata, namun yang paling berbahaya adalah ketika hati manusia tenggelam dalam takut yang salah. Namun legenda hantu Banyu tetap hidup. Kadang pada malam yang sunyi, nelayan masih mengaku melihat rambut panjang mengambang di tengah Musi, atau mendengar suara tawa kecil dari balik kabut. Nah, hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa kisah ini hanyalah karya fiksi yang terinspirasi dari legenda masyarakat Sumatera Selatan tentang hantu Banyu di Sungai Musi.
Tokoh, dialog, dan kejadian di dalamnya telah didramatisasi semata-mata untuk hiburan serta agar cerita rakyat ini tidak hilang di telan zaman. Namun, di balik seramnya kisah ini, terselip pesan yang sangat dalam. Cerita ini mengajak kita semua untuk selalu waspada dan menjaga keselamatan saat beraktivitas di sungai, terutama bagi anak-anak. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita agar tidak mudah terperangkap dalam kepercayaan yang kosong dan menyimpang, serta selalu menguatkan iman kepada Yang Maha Kuasa.